Sobat UN, perkenalkan nama saya Rani Salsabila Effendi. Kalian bisa panggil saya Rani, saya berasal dari Aceh. Perkenalkan, nama saya Hoviana Narosid. Saya lahir di kota Karnaval atau lebih tepatnya disebut kota Jember. Halo, nama aku Iren Bugenvil Martin. Kamu bisa panggil aku Iren dan aku berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi di esai saya menulis tentang bagaimana tsunami yang terjadi di Aceh. Saat itu usia saya masih 4 tahun dan bagaimana resiliensi dan bagaimana perkembangan Aceh setelah tsunami dan bagaimana mitigasi yang saat ini dilakukan di Aceh. Jadi ibaratnya bagaimana Aceh recover ataupun kembali menjadi lebih baik setelah terjadinya tsunami Aceh. Di foto saya yang kedua, bahwasanya ada seorang ibu-ibu, ya itu juga inspirasi bagi saya karena ibu saya itu sebagai seorang pengrajin ibu rumah tangga, juga pengrajin pengrajin kreativitas dalam membuat kerajinan berbahan baku sampah plastik. Dan di rumah saya juga ada beberapa sampah plastik yang didaur ulang, contohnya seperti pot yang dari botol plastik dan lain sebagainya, itu ada di rumah. Karena ibu saya juga mungkin itu yang menjadi sebuah inspirasi saya dalam mengambil sebuah tema isu lingkungan dalam pembuatan esai. Ya, jadi di esai aku membawa cerita tentang kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan dan juga perempuan muda maupun anak-anak perempuan, karena itu berasal dari pengalaman pribadi aku sendiri. Aku merupakan penyintas sexual harassment atau kekerasan seksual dan aku tidak menyadarinya karena di komunitas dan keluarga di kampung halaman aku dan juga di daerah-daerah di Indonesia ya sampai sekarang, I believe itu pendidikan seksual itu masih sangat kurang dan obrolan mengenai seks itu masih sangat tabu dan juga masih ada kultur patriarki yang sangat kuat yang membuat perempuan itu merasa kalau mereka tidak berhak untuk membuat pilihan dan juga untuk berdiri bagi diri mereka sendiri, termasuk berdiri bagi body otonomi atau otonomi tubuh mereka sendiri. Waktu datang pertama kali ke kantor UNESCO, saya berdiskusi mengenai pendidikan. Nah, yang didiskusikan itu bukan hanya pendidikan di sekolah, tapi ada pendidikan alam, pendidikan karakter, pendidikan kebudayaan, dan bagaimana kita sebagai anak muda juga harus menjaga situs warisan budaya di Indonesia. Contoh seperti candi-candi di sekitar kita. Karena kan memang kalau yang kita melihat bahwasanya warisan budaya yang masih diresmikan oleh UNESCO itu ada Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kan masih ada banyak candi-candi yang lain yang kita masih bisa merawatnya sebagai warisan budaya benda kita, dan juga kita bisa memberdayakan orang-orang di sekitar cagar budaya tersebut. Aku sangat amazed ya melihat bahwa teman-teman di UN ini ternyata bekerja dengan passionnya mereka. Kelihatan banget kalau mereka tuh semangat untuk membela kaum perempuan, untuk menyebarkan values gender equality di society gitu. Dan mereka juga meyakinkan aku kalau di UN ini lingkungannya sangat diverse and inclusive. Jadi mau dari latar belakang apapun, background education apapun, even though aku dari pharmacy background, aku tetap bisa berkontribusi di UN Women kalau aku punya ketertarikan di bidang ini gitu. Pada saat sesi diskusi dari semua agenda itu adalah banyak hal yang baru, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Nggak hanya untuk dunia, tapi bagaimana kita dapat melakukan perubahan terhadap lingkungan sekitar kita terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita itu berempati. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita merasa bahwa kita tuh nggak harus mengubah sesuatu karena kita merasakan hal tersebut, enggak. Tapi kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita merasakan hal tersebut, itu namanya empati. Kalian anak muda itu ketika menemukan suatu masalah jangan pasif, karena kalianlah agen perubahannya, kalianlah solusinya. Kalian jangan takut untuk berbuat sesuatu, karena with all your backgrounds, different skills, itu kalian bisa berkontribusi dengan cara yang berbeda-beda. Dan kalian gak boleh cuman diam gitu, karena planet ini akan menjadi milik kalian, humanity akan menjadi milik kalian ke depannya. Dan in a lot of ways ini akan sangat relatable dengan kita gitu. Even though mungkin kita nggak merasakan kejadian-kejadian kayak tsunami atau misalnya climate change atau pelecehan itu dekat banget sama kita, tapi itu akan terjadi terus di masa depan. Dan
kalian pikirin deh dunia ini mau kayak gimana sih gitu. Kalau kalian mau dunia ini yang baik, positif ke depannya, kita harus mulai dari sekarang untuk menjadi agen perubahan. Untuk orang muda, kalian jangan pernah takut untuk melakukan suatu hal. Jangan pernah merasa takut kalau gagal kayak gimana ya. No, kita semua pasti punya jatah gagal, kita punya jatah berhasil, dan kita hanya mencoba takdir nih. Ibaratnya ketika satu pintu tertutup, masih banyak pintu yang terbuka lainnya. Jadi jangan pernah merasa, aduh aku udah gagal sekali nih, pasti bakalan ada hal yang lain nanti yang mungkin bikin aku sedih. Jangan, apapun yang terjadi di depan dihadapi aja, karena segala sesuatu itu udah digariskan tuh untuk kita tuh. Jadi kita tinggal nyoba aja nih, kira-kira aku ada change di sini nggak, kira-kira ada di sini nggak, coba aja semuanya. Dan untuk PBB, saya sangat berterima kasih sebelumnya, dan saya berharap akan banyak kesempatan yang dimiliki oleh pemuda-pemuda dan juga masyarakat di Indonesia dan juga mungkin daerah-daerah yang belum terdapat akses yang layak gitu sih. Pesan saya kepada orang muda dan PBB, selamatkan dunia mulai sekarang dengan kurangi penggunaan kantong plastik. Selamatkan iklim.